Go. Awal cerita, ada sebuah perusahaan yang bernama Homestead menawarkan alternatif kehidupan yang lebih baik, yaitu bermigrasi dan membuat koloni baru di planet lain yang masih alami, yang diberi nama yaitu Homestead 2. Kapal antar bintang yang digunakan yaitu pesawat Avalon yang membawa 5.000 penumpang dan 258 kru. Perjalanan ini memakan waktu 120 tahun untuk sampai ke planet tersebut. Karena tiket perjalanan ini sangat mahal, tidak banyak orang yang dapat ikut bersama kapal tersebut. Dan karena perjalanannya sangat lama, maka para penumpang disediakan kapsul untuk hibernasi. Oleh karena itu, pesawat sudah disetting menggunakan sistem kemudi otomatis atau juga disebut autopilot untuk sampai ke tempat tujuan. Suatu ketika selama perjalanan pesawat bintang menuju planet, tiba-tiba pesawat terbentur oleh meteor yang mengakibatkan sedikit kerusakan hingga salah satu kapsul terbuka, membuat orang berada pada kapsul tersebut terbangun, yaitu James Preston. Setelah terbangun dari kapsul hibernasi, Jim disambut oleh pramugari digital yang memberikan arahan kepadanya. Setiap penumpang pun memiliki gelang tanda pengenal untuk dapat menggunakan fasilitas yang berada dalam pesawat tersebut. Sesaat bangun, Jim pun mengalami pusing pada kepala. Pramugari mengatakan itu adalah efek dari hibernasi dan itu akan berlangsung sebentar saja. Kemudian James pun menuju kamarnya untuk membersihkan dirinya. Setelah sudah siap, James diarahkan oleh pramugari digital untuk menuju ke suatu ruangan untuk bersosialisasi bersama penumpang lainnya. Namun setelah dia pergi ke sana, tidak ada siapapun. James pun akhirnya berkeliling ke tempat lainnya dan tetap saja tidak menemukan siapapun selain dirinya. James pun menuju pusat informasi untuk menanyakan di mana tempat sang kapten berada. Dia pun diarahkan ke pusat navigasi jika ingin menemui sang kapten. Karena tidak memiliki akses, ia pun tidak dapat membuka pintu tersebut. Dan ketika ia mengintip di ruangan tersebut, ia pun tidak menemukan seseorang sama sekali. Akhirnya James pun masuk ke suatu ruangan observator. Tiba-tiba muncul informasi bahwa pesawat Avalon akan tiba pada planet tujuan dalam waktu 90 tahun lagi. Yang hal ini menandakan bahwa dirinya baru meninggalkan bumi sekitar 30 tahun yang lalu. Ia terkejut karena dirinya terbangun terlalu cepat. Parahnya lagi, hanya dirinya lah satu-satunya yang terbangun dari kapsul hibernasi. Kemudian ia pun menuju ke pusat komunikasi berusaha memberi pesan ke bumi untuk mengabarkan kondisinya saat ini. Setelah merekam pesan, ia mendapat pemberitahuan bahwa pesan tersebut akan sampai ke bumi dalam waktu 19 tahun lagi. Dan ia harus menunggu selama 55 tahun lagi untuk mendapatkan sebuah balasan dari bumi. Selain menunggu waktu yang lama, James pun dikenai biaya 6.000 untuk mengirim sebuah pesan. Setelah James pun berkeliling kembali hingga ia menemukan seseorang selain dirinya di sebuah bar. Setelah ia dekati, yang ia temui ternyata bukanlah manusia, melainkan sebuah robot yang bernama Arthur. James pun kemudian berbincang dengan Arthur. Jim akhirnya merasa cukup senang karena kini dirinya memiliki teman untuk mengobrol, walaupun Arthur hanyalah sebuah robot. Keesokan harinya James pergi ke sebuah kafe. Di sana ia memesan sebuah minuman, tapi karena ia termasuk penumpang kelas bawah, maka ia tidak dapat bebas memilih dan hanya bisa memesan sesuai kelasnya. Setelahnya, karena James merupakan ahli mesin, ia mencari sebuah petunjuk tentang kapsul hibernasi. Setelah mempelajari buku panduan tersebut, ia mencoba memperbaiki kapsulnya hingga akhirnya kapsul tersebut dapat menyala lagi. Namun sayang, meskipun kapsul tersebut sudah menyala, tapi tidak dapat berfungsi kembali. Kemudian Jim kembali ke tempat navigasi, berusaha merusak pintu tersebut dengan berbagai cara. Namun usahanya sia-sia saja karena pintu tersebut sangat kuat dan tidak mudah untuk dihancurkan. Selain itu, sistem mendeteksi adanya sebuah kerusakan karena musibah benturan sebelumnya. Untungnya sistem dapat segera mengatasinya. Hingga waktu pun terus berlalu hingga Jim menemui titik kebosanan. Kemudian ia pun bercerita kepada Arthur bahwa dirinya
mulai sangat kesepian. Arthur pun memberi nasihat agar Jim berhenti mengeluh dan menikmati hidupnya semaksimal mungkin. Setelah menerima dan mendengar nasihat dari Arthur, Jim pun berkeliling dan membuka paksa sebuah kamar mewah dan ia pindah ke kamar tersebut. Di kamar tersebut, ia mulai bersenang-senang dan menikmati segala hiburan yang ada dalam pesawat. Setelah sekian lama menghibur diri, tetap saja James merasa kesepian. Hingga kemudian ia masuk ke sebuah ruangan. Ia menemukan sebuah baju luar angkasa. Lalu James pun mencobanya untuk jalan-jalan keluar. Dan di luar angkasa sana ia merasa sangat kesepian. Bahkan saking putus asanya, ia ingin bunuh diri dengan cara melempar dirinya ke luar angkasa. Tapi dirinya segera mengurungkan niatnya karena takut malah terbang bebas di luar angkasa yang sangat sepi. Sampai akhirnya ia melihat seseorang perempuan yang menarik perhatiannya yang berada dalam kapsul hibernasi. James pun kemudian mencari informasi tentang perempuan tersebut yang ternyata bernama Aurora. Setelah melihat profil Aurora, James pun semakin tertarik padanya dan ia berkhayal jikalau perempuan tersebut bangun dirinya tidak akan merasa kesepian lagi. James pun memiliki ide gila, yaitu membangunkan Aurora. Setelah berpikir cukup keras, akhirnya James pun membangunkan Aurora dan ia pun memberikan hal itu pada Arthur. Dengan keahlian mekanik yang ia miliki, James pun mulai mengotak-atik kapsul tersebut dan tak lama kemudian membuat Aurora terbangun. Sebelum Aurora benar-benar tersadar, James pun segera merapikan alat-alatnya dan kabur dari sana, hingga menunggu waktu yang tepat untuk menemui Aurora yang sedang kebingungan. Aurora pun bertanya pada James, kenapa tidak ada orang sama sekali di sini. James yang pura-pura tidak tahu menjawab bahwa yang bangun hanyalah dirinya dan Aurora. Kemudian James pun membawa Aurora ke tempat observasi. Di sana diberitahu bahwa perjalanannya masih kurang 89 tahun lagi, yang artinya James sudah 1 tahun berada di pesawat semenjak ia terbangun. Lalu Aurora mencari cara agar dirinya dapat hibernasi kembali. James pun memberitahukan bahwa segala macam cara sudah ia lakukan dan dibutuhkan peralatan agar untuk dapat hibernasi kembali. Lalu Aurora memutuskan untuk beristirahat pada kamarnya. Lalu James pun pergi menemui Arthur. Ia mengatakan pada Arthur agar Arthur tidak membocorkan rahasia bahwa dirinya lah yang telah membangunkan Aurora. Di sisi lain, sistem mulai mendeteksi adanya kerusakan kembali yang lebih parah, namun tidak ada tanda-tanda sinyal pemberitahuan. Beralih ke tempat lain, ketika di kafe ternyata Aurora dapat memilih berbagai macam pesanan yang menandakan bahwa dirinya adalah penumpang kelas atas, berbeda dengan James yang merupakan penumpang kelas bawah yang hanya bisa membeli. Menurut sederhana karena merasa kasihan, Aurora pun memberikan pesanan yang sama sekali dengan miliknya. Aurora juga ternyata adalah seorang penulis. Ia pun mencatat sesuatunya dalam buku hariannya, termasuk kekhawatirannya jika harus menghabiskan waktu di dalam pesawat. Aurora pun kembali mendatangi James, menanyakan alasannya mengapa James pindah ke Homestead 2. Dan James pun menjawab bahwa dirinya mulai bosan tinggal di bumi karena yang sudah sangat overpopulasi. Setelah selesai, mereka pun kembali masuk ke dalam. Aurora begitu bahagia dan semakin tertarik dengan James, hingga pada akhirnya mereka melampiaskan hasrat yang selama ini terpendam, yaitu dengan cara bercocok tanam, karena hanya ada mereka berdua di kapal tersebut. Mereka juga berkembang biak di sembarang tempat, sesuka hati kapanpun mereka mau. Aurora mulai bisa menerima kenyataan yang dia alami, dan mulai berpikir untuk menikmati sisa hidupnya bersama James. Sementara itu, pesawat Avalon mulai mendekati bintang raksasa bernama Arcturus. Mereka pun segera pergi ke ruang observatorium untuk melihatnya. Arcturus merupakan sebuah bintang raksasa merah, dan jaraknya juga tidak terlalu jauh, sehingga bintang ini dapat kita lihat di bumi, yang letaknya ada di langit sebelah utara atau barat laut. Menurut ilmuwan, Arcturus bergerak mendekati tata surya kita dengan kecepatan 122 km per detik, dan diperkirakan sekitar 4.000 tahun lagi akan sampai ke tata surya. Waktu pun terus berlalu. Tak terasa kini tepat 1 tahun Aurora bangun dari hibernasinya, dan mereka pun merayakannya. Arthur juga mengucapkan selamat dan memberikan minuman kepada mereka. Arthur juga mengatakan kalau Aurora sangat beruntung
karena Jim adalah pria yang baik. Sambil bercanda, Aurora bilang kalau Jim bukan pria yang baik, tapi yang terpenting adalah tidak ada rahasia di antara mereka berdua. Arthur pun bertanya kepada Jim apa benar begitu, dan Jim pun mengiyakannya. Jim kemudian pergi ke kamarnya untuk mengambil sebuah cincin yang sudah dia buat sebelumnya dan hendak memberikannya kepada Aurora. Tapi di sisi lain, tanpa diduga Arthur yang sebelumnya sudah berjanji untuk tidak membocorkan rahasianya, malah menceritakan kepada Aurora karena menurutnya sudah tidak perlu lagi ada rahasia di antara mereka. Arthur berkata kalau Jim membutuhkan waktu yang lama, sampai akhirnya dia memutuskan untuk membangunkan Aurora. Aurora yang mendengarnya pun sangat terkejut bahwa ternyata Jim sudah dengan sengaja membangunkannya. Aurora pun menjadi sangat marah, bahkan dia juga menjauhi Jim. Dia sangat sakit hati karena pria yang sekarang sudah dicintainya adalah seseorang yang sudah membangunkannya dan sudah mengubur mimpinya untuk sampai di planet Homestead 2. Aurora pun kemudian mendatangi Jim yang sedang tidur, kemudian memukulinya tanpa ampun. Keesokan harinya komputer mendeteksi kerusakan pada pesawat semakin parah dan terjadi kegagalan sistem. Setelah komputer selesai menyalakan ulang, Jim mendapatkan panggilan video dari Aurora. Aurora bilang seandainya di bumi mungkin saja mereka tidak akan pernah bertemu. Aurora juga mengatakan bahwa di saat dia mulai jatuh cinta pada Jim, mengapa Jim memulai semua ini dengan tidak baik. Jim yang mendengarnya merasa kasihan dan memutuskan untuk mengambil sebuah tanaman lalu menanamnya. Hal ini dilakukan untuk menghibur Aurora. Aurora yang melihatnya menjadi sedikit terhibur, tapi tiba-tiba pesawat mulai tidak stabil dan kembali mengalami sistem error. Mereka dikejutkan dengan keberadaan seseorang yang berada di dekat pohon yang ditanam oleh Jim. Ternyata dia adalah kapten pesawat yang juga mengalami kegagalan hibernasi. Kemudian kapten pergi ke ruang navigasi dan melihat kalau pesawat masih berada di jalur yang benar. Karena tidak ada data kerusakan dalam komputer, maka mereka harus mengeceknya secara manual. Sang kapten juga merasa tidak sehat karena baru saja bangun dari hibernasi. Kemudian mereka berpencar untuk mengumpulkan data kerusakan. Sementara kapten pergi ke ruang hibernasi untuk memeriksa kapsul mereka bertiga. Jim yang sudah selesai menyusul kapten ke ruang hibernasi. Dia diberitahu kapten kapsul miliknya rusak karena Jimnya terbakar. Tapi kapten juga mengetahui kalau kapsul milik Aurora dibuka dengan sengaja. Dan kapten tahu bahwa itu adalah perbuatan Jim. Karena sebelum kapten bangun hanya ada Jim dan Aurora yang sudah terbangun. Aurora yang sudah selesai mengumpulkan data segera memberikannya kepada kapten. Dia juga melaporkan perbuatan Jim. Tapi sang kapten menjelaskan kalau dia tidak bisa berbuat banyak karena hal tersebut di luar wewenangnya. Setelah itu mereka minum di bar. Sang kapten berbicara bahwa kapal Avalon ini sudah menjalani 5 perjalanan antar bintang dan dialah yang menjadi kaptennya. Dia bilang selama ini belum pernah terjadi kerusakan semacam ini. Sampai di kamar tiba-tiba kapal ini sudah menjalani 5 perjalanan antar bintang dan dialah yang menjadi kaptennya. Dia bilang selama ini belum pernah terjadi kerusakan semacam ini. Sampai di kamar tiba-tiba kapten batuk dan mengeluarkan darah. Hal ini sebenarnya disebabkan karena kapsul miliknya tidak terbuka dengan sempurna yang memungkinkan terjadi kerusakan pada organ tubuh. Beberapa waktu kemudian, Aurora yang tidak bisa tidur memutuskan untuk berenang. Tapi tiba-tiba pesawat kehilangan gravitasi yang menyebabkan terjebak di dalam air. Tapi untungnya sistem komputer laki-laki dapat membuatnya normal kembali. Setelah kejadian itu mereka berkumpul di ruang navigasi. Saat itu komputer sudah selesai menganalisa kerusakan pada Avalon. Kerusakan itu terjadi pada sistem utama dan sudah terjadi sejak 2 tahun lalu atau saat Avalon menabrak sebuah asteroid besar. Kemudian segala sumber daya yang ada di dalam pesawat mencoba untuk melakukan backup, tapi mulai sangat kesulitan untuk melakukannya. Jika mereka tidak segera menemukan dan memperbaikinya, Avalon lama-lama akan hancur dan mengancam ribuan nyawa lainnya. Tiba-tiba saja kapten jatuh pingsan dan mereka pun membawanya ke ruang pengobatan. Komputer mendiagnosa telah terjadi kerusakan organ yang cukup parah pada kapten dan hidupnya juga beberapa jam lagi. Kemudian di ruang observatorium, kapten memberikan aksesnya kepada Jim dan meminta mereka untuk menjaga satu sama lain hingga tak lama kemudian akhirnya kapten meninggal. Setelah itu mereka menuju ruang mesin
kondisi, Jim yakini pasti ada suku cadang yang disediakan. Setelah menemukannya, dia pun segera mengganti komponen yang rusak dengan yang baru. Tapi tanpa diduga, terjadi kegagalan ruang ventilasi udara yang tidak mau terbuka. Mereka harus mendinginkan reaktor tersebut agar berfungsi dengan normal. Cara manual pun dilakukan, tapi katup ventilasi tetap tidak dapat membuka. Mau tak mau, Jim harus membukanya keluar. Kemudian dia memotong sebuah pintu gereja untuk melindunginya dari semburan panas. Hingga pada akhirnya Jim berhasil membuka pintu ventilasi, tapi dia harus menahan agar dapat terus terbuka. Setelah itu dia meminta Aurora untuk menarik tuas manual dan jangan mengkhawatirkannya. Meski khawatir, Aurora tetap melakukannya, karena jika tidak ruangan itu akan segera meledak, dan akhirnya reaktor itu berhasil normal kembali, dan pesawat memasuki mode pemulihan. Sayangnya semburan tadi membuat Jim terlempar dan melayang-layang di angkasa. Dia juga tidak dapat kembali karena talinya putus. Aurora pun segera bergegas menolongnya dan membawanya ke ruang pengobatan. Komputer mendeteksi bahwa Jim sudah meninggal, tapi Aurora tidak menyerah begitu saja dan memerintahkan komputer melakukan defibrillation untuk melanjutkan jantungnya kembali. Usahanya pun tidak sia-sia karena Jim berhasil hidup kembali. Setelah semua berjalan normal, Aurora memperbaiki Arthur yang sebelumnya sempat rusak. Selain itu, Jim melepaskan jenazah Kapten keluar angkasa sebagai bentuk penghormatan terakhir. Kemudian Jim memeriksa mesin penyambutan yang telah dihidupkan kembali, dan ternyata mesin itu bisa digunakan untuk hibernasi. Satu buah tersebut hanya tersedia satu saja. Jim pun langsung memanggil Aurora dan meminta untuk kembali melakukan hibernasi. Dia mengatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena Jim sudah terbiasa sendirian. Tapi Aurora lebih memilih untuk hidup bersama Jim, dan akhirnya Jim memberikan sebuah cincin yang sudah dia buat kepada Aurora. Dan akhirnya mereka berdua hidup bahagia bersama sepanjang perjalanan. 88 tahun telah berlalu sejak kejadian itu, dan orang-orang mulai terbangun dari hibernasinya. Orang-orang begitu terkejut, karena pesawatnya ditumbuhi banyak tanaman, bahkan ada ayam hidup di sana. Jim dan Aurora juga membagikan kisah yang mereka alami selama perjalanan, dan film pun akhirnya berakhir. Kali ini, semoga kalian suka sama ceritanya ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe sob.